Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagating Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah horor di channel Jagating Lelembut. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari seorang sahabat Jagating Lelembut, sebut saja namanya Mas Andi. Mas Andi ini akan menceritakan kisah horornya saat mendaki Gunung Salak. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan kisahnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus semangat menghibur teman-teman dengan cerita-cerita horor. Oke, daripada teman-teman gak sabar, mari kita mulai kisahnya. Waktu itu di bulan Oktober 2017, ada beberapa mahasiswa dari salah satu universitas daerah Bogor yang mau mendaki ke Gunung Salak. Kebetulan ketua komunitasnya Andi adalah mahasiswa di universitas yang sama dengan Andi. Dan mahasiswa yang mau mendaki ke Gunung Salak itu minta bantuan Andi untuk dipandu sama komunitasnya Andi dan teman-temannya. Mahasiswa dari Bogor yang ingin mendaki itu berjumlah kurang lebih 11 orang, yaitu ada 6 cewek. Sebut saja namanya Ayu, Eneng, Ai, Desi, Vina, dan Sarah. Sisanya lagi ada 5 cowok. Sebut saja namanya Alam, Ilham, Kiki, Rahman, dan Farhan. Dan sisanya lagi adalah para panitia, yaitu Andi dan teman-temannya. Awalnya Andi dan teman-temannya agak kurang yakin buat nganter para mahasiswa itu. Tapi ternyata mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah teman dari ketua komunitasnya Andi. Akhirnya Andi pun bersedia dan berangkatlah mereka di hari Sabtu ke Gunung Salak. Sebelum berangkat di hari Jumat, Andi tanya kepada peserta tersebut, khususnya yang cewek-cewek. Andi saat itu bertanya, kalian yang cewek ada yang lagi haid nggak? Dan waktu ditanya seperti itu, ternyata ada satu cewek yang lagi haid. Sebut saja namanya Vina. Mendengar jawaban Vina, waktu itu Andi sudah ragu buat ngantar mendaki. Tapi karena yang lagi haid cuma satu orang, Andi pun nggak enak kalau acara itu dibatalin. Dan akhirnya Andi memutuskan untuk melanjutkan mengantar mereka mendaki ke Gunung Salak. Singkat cerita, di hari Sabtu, berangkatlah mereka ke lokasi pendakian, yaitu Gunung Salak. Mereka semua sampai di tempat itu sekitar jam 8 pagi. Oh ya, mereka saat itu naik lewat jalur Cimelati. Dan sebelum mereka naik, mereka sempat singgah sebentar di tempat kediamannya Abah atau Kuncen Gunung Salak. Setelah mendapat izin dari Abah, mereka istirahat sebentar sambil packing ulang. Setelah semua sudah siap, akhirnya jam setengah 9 pagi dimulailah pendakian. Waktu itu jalur pendakian via Cimelati belum resmi, jadi mereka nggak ngurus simaksi. Dan dari tempatnya Abah, mereka terus mendaki sampai di pos 3 sekitar jam setengah 12 siang. Waktu itu semua masih baik-baik saja. Saat sampai di pos 3, mereka istirahat sebentar sambil nunggu masuk waktu zuhur. Sembari istirahat, Andi dan teman-teman cowok pada ngopi dan kerokok. Setelah Andi selesai sholat zuhur, Andi melihat ada pendaki lain yang lewat di pos 3. Dan ternyata mereka adalah teman-teman Ilham. Alhasil Ilham mutusin buat ikut sama teman-temannya. Dan peserta mahasiswa itu sekarang tersisa 10 orang. Sekitar jam setengah 1 siang, Andi dan teman-temannya pun melanjutkan pendakian dari pos 3 ke pos 4. Tapi Andi mulai merasa aneh. Andi merasa kok jauh banget. Andi dan teman-temannya baru sampai di pos 4
jam 3 sore. 2,5 jam. Padahal menurut Andi, paling lama itu 1,5 jam. Di situ Andi cuma bisa positive thinking, dan Andi nggak mau mikir yang aneh-aneh. Di pos 4 mereka istirahat lagi, karena para peserta pada kecapean. Maklum, peserta cewek seperti Ai, Sarah, Vina belum pernah naik gunung sebelumnya. Setelah istirahat sekitar 15 menit, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan dari sinilah pendakian mulai mencekam. Di tengah-tengah perjalanan dari pos 4 ke pos 5, hujan turun deras banget. Mereka semua pun sibuk memakai ponco. Mau istirahat dan neduh gak ada tempat yang landai. Trek waktu itu udah terjal, ditambah hujan. Otomatis jalur jadi licin. Dan juga di sebelah kanan itu jurang. Mereka harus hati-hati betul di situ. Setelah semuanya sudah pada pakai ponco, mereka pun melanjutkan jalan ke pos 5. Mereka baru sampai di pos 5 sekitar jam setengah 5 sore. Istirahat lagi sebentar sambil nunggu hujan reda. Setelah hujan udah agak reda, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ke pos 6, gak tahu kenapa, tiba-tiba Sarah nangis. Pas dilihat, ternyata kakinya Sarah kram. Akhirnya mau gak mau, mereka berhenti dulu dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka harus nunggu kakinya Sarah sampai agak mendingan dulu. Hujan yang tadinya udah reda, sekarang turun lagi. Dan yang lebih parah, ternyata sudah mau masuk waktu maghrib. Dan mereka masih di tengah-tengah hutan. Ditambah, menurut informasi, jalur dari pos 5 ke puncak itu adalah jalur macan kumbang. Saat itu pikiran Andi sudah nggak karuan. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kakinya Sarah udah mendingan dan sudah bisa dipakai jalan lagi. Lalu mereka melanjutkan pendakian di malam hari. Jalan sudah mulai gelap dan sudah masuk waktu maghrib. Namun mereka belum juga sampai di pos 6. Belum lama mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Vina yang lagi haid menggigil kedinginan. Karena takut Vina terkena hipotermia, teman-teman yang lain langsung bergegas buat bikin badan Vina hangat. Beberapa teman cewek langsung meluk Vina, dan sebagian lainnya masak air hangat. Di situ Andi agak takut. Secara udah malam dan masih di tengah-tengah jalur. Dan Vina juga jadi agak aneh. Dia jadi lebih banyak diam. Karena takut ada apa-apa, ketua rombongan nyuruh Andi buat jagain Vina dan berjalan paling depan. Sekarang Andi jadi navigator atau penunjuk jalan. Setelah agak mendingan, mereka jalan lagi. Dan waktu itu udah jam 7 malam. Belum lama mereka lanjut jalan. Andi melihat di depan ada belokan. Pas Andi mau belok, anehnya si Vina malah jalan terus. Padahal kalau lurus itu jurang. Sontak Andi langsung tarik tangannya Vina sambil mikir, nih anak kenapa? Kok jadi aneh gini? Andi masih tetap positive thinking. Akhirnya mereka pun terus jalan lagi. Nah, pas ketemu belokan lagi, seperti yang tadi, Vina bukannya belok, dia malah berjalan lurus lagi. Jadi seperti ada yang nuntun Vina untuk jalan lurus. Atau yang lebih tepatnya, ada yang ngarahin Vina ke arah jurang. Andi pun menarik Vina lagi. Andi saat itu sudah curiga dengan keadaan Vina. Akhirnya, Andi memutuskan untuk cerita keadaan Vina pada ketua rombongan. Dan ketua rombongan mutusin untuk berjalan di belakang Vina. Dan Andi masih tetap menjadi navigator. Untuk peserta-peserta yang lain yang ada di belakang, tetap dijaga oleh panitia-panitia yang lain. Perjalanan pun dilanjutkan. Tapi Andi merasa ada yang aneh lagi sama Vina. Andi melihat Vina seperti nggak ada capek-capeknya. Padahal Andi saat itu sudah ngerasa sangat capek. Karena jalur yang terjal dan jalan nggak berhenti-berhenti, akhirnya Andi pun pura-pura tanya, Vin, ngerasa capek nggak? Dan Vina saat itu nggak jawab apa-apa.
Dia cuma gelengin kepala saja. Saat itu Andi benar-benar udah yakin kalau ada yang gak beres sama Vina. Singkat cerita, mereka sudah ngelewatin pos 6, yaitu pos terakhir sebelum sampai puncak. Dan mereka tetap meneruskan perjalanan. Tapi tiba-tiba pas mereka melewati kubangan air, ada yang gak beres lagi sama Vina. Jadi Gunung Salak itu termasuk gunung yang agak lembab. Karena curah hujan di sana lumayan tinggi, jadi otomatis banyak kubangan air di situ. Nah, pas melewati kubangan air, gak tahu kenapa, Vina berhenti dan diem. Tapi Andi tetap ngajak Vina jalan lagi. Tapi anehnya gak lama kemudian ketemu kubangan air lagi. Dan Vina langsung berhenti lagi dan diam lagi. Dan berulang-ulang setiap ketemu kubangan air, Vina pasti langsung berhenti dan gak mengucapkan sepatah kata apapun. Melihat Vina yang bertingkah semakin aneh, Andi makin panik saat itu. Dan ketua rombongan juga dari mulutnya mulai membaca doa yang dia bisa. Tapi Vina terus diajak jalan lagi. Sampai akhirnya gak terlalu lama mereka meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di puncak sekitar jam 8 malam lebih. Dan saat sampai di makam Raden Hasan, Vina sudah terlihat normal lagi. Udah kayak biasa lagi. Tapi Andi melihat seperti Vina agak lemes. Masih ingat sama Ilham yang misah pas di awal tadi? Nah, mereka bertiga ketemu lagi nih sama si Ilham. Dan Vina saat itu dititipin dulu di tendanya Ilham. Sedangkan Andi sama ketua rombongan mendirikan tenda. Oh ya, waktu itu masih agak gerimis. Sekitar jam 9 datang juga peserta-peserta yang lain. Di situ mereka langsung mendirikan tenda dan tidur. Nggak pakai makan, ngopi dulu atau segala macam. Pokoknya mereka langsung tidur. Karena mungkin mereka sudah merasa sangat capek. Sekitar jam 6:30 pagi, Andi bersama beberapa teman lainnya bangun. Dan mereka langsung masak karena kelaparan. Dan ada juga yang lagi foto-foto, dan sebagian lagi ada yang masih tidur. Pas Andi lagi asik-asik ngopi, tiba-tiba salah satu peserta dari universitas itu nyamperin Andi. Sebut saja namanya Alam. Saat itu dia nanya, "Bang, itu yang di sana makam bukan ya?" Andi saat itu menjawab, "Iya, itu makam. Emang kenapa? Mau tahu apa jawabannya Alam?" Alam menjawab kalau semalam ternyata Alam kencing di situ. Mendengar jawaban Alam, Andi langsung diam 1000 bahasa. Dan Andi bingung mau ngomong apa. Andi saat itu hanya berharap semoga nggak terjadi apa-apa sama rombongannya Andi. Setelah semua kegiatan di puncak itu selesai, udah beres-beres, foto, makan, dan segala macem, akhirnya mereka pun mutusin turun sekitar jam 10 pagi. Oh iya, si Ilham saat itu sudah gabung lagi sama Andi dan yang lainnya. Tapi saat perjalanan turun, Andi ingat sama apa yang sudah dilakukan Alam. Nah, konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan Alam pun terjadi. Dari puncak sampai ke pos 6, masih aman-aman saja. Dan di pos 6, Andi mutusin buat turun belakangan sama 2 orang temennya, yaitu Agus dan Fuad. Biasa sambil ngabisin rokok, katanya Fuad. Sedangkan peserta-peserta yang lain jalan duluan sambil dijagain sama panitia-panitia yang lain. Saat itu Andi berpikir, pasti nanti juga kesusul lagi. Secara Andi udah biasa kalau turun gunung itu dia pasti lari. Nah, pas Andi lagi menikmati rokok sambil duduk, tiba-tiba dia mendengar suara kayak orang yang mau muntah-muntah. Terus dari arah turun, dia juga mendengar temannya memanggil namanya Andi. Sontak Andi sama 2 orang temannya itu pun turun buat ngelihat. Saat sampai, ternyata Alam kesurupan. Andi nggak tahu Alam kesurupan apa, tapi yang pasti dia seperti orang yang marah. Teman-teman yang lainnya pada panik dan mengandalkan Andi buat nyembuhin Alam. Kenapa teman-temannya minta tolong Andi? Karena setahu teman-temannya, Andi ini lulusan pesantren. Padahal Andi sendiri juga nggak ngerti mesti ngapain. Ngadepin orang kesurupan aja Andi belum pernah sebelumnya.
Yang dia ingat cuma satu bacaan saat itu. Dan dibacainlah bacaan itu ke Alam. Dan alhamdulillah Alam langsung sadar. Karena melihat kondisi Alam yang masih lemes, akhirnya mereka memutusin buat istirahat sebentar. Setelah suasana udah menjadi kondusif, mereka pun melanjutkan turun lagi. Habis kejadian itu, saat dalam perjalanan, nggak tahu kenapa, tiba-tiba Andi merasa berat. Carrier yang dia gendong pun ikut terasa berat, padahal isinya tinggal sedikit. Bukan cuma Andi saja yang ngerasain. Dua temannya termasuk Agus dan Fuad, dia juga ikut merasa sangat berat di bagian belakang. Posisi Andi, Agus, dan Fuad masih berada di paling belakang. Tapi nggak lama kemudian, nggak tahu kenapa turun kabut. Tapi anehnya, kabut itu agak gelap. Padahal biasanya kabut itu warnanya putih. Dan benar saja, ternyata Alam sudah kesurupan lagi. Sama seperti yang tadi. Dia menggeram seperti orang yang marah. Cuman kali ini setiap udah berhasil dikeluarin itu makhluk dari tubuhnya Alam, masuk lagi yang lain. Terus berulang-ulang. Setiap dikeluarin masuk lagi. Nah, ketika ada salah satu makhluk masuk lagi ke tubuhnya Alam, dia bilang, "Goblok kalian, saya lagi diam kok disenggol." Dan saat itu karena Andi sendiri juga nggak tahu siapa, dia hanya bisa menjawab, "Iya Pak, saya minta maaf kalau kita salah. Keluar ya, kasihan anak ini." Apa jawaban makhluk itu? Makhluk itu menjawab, "Pokoknya anak ini nggak akan saya kasih pulang." Mendengar jawaban seperti itu, Andi langsung panik. Takut Alam benar-benar nggak bisa pulang. Saat itu yang cewek-cewek cuma bisa nangis sambil baca ayat kursi. Andi sudah mencoba buat ngeluarin demit yang satu ini. Tapi tetap setiap dikeluarin satu, pasti akan masuk lagi yang lain. Tapi nggak tahu kenapa, ada salah satu peserta yang lain namanya Rifki. Dia seperti orang yang kerasukan juga, dan sontak Rifki ini langsung lompat ke arah tubuhnya Alam, dan makhluk yang masuk ke tubuhnya Rifki seketika itu juga langsung ngeluarin makhluk yang berada di tubuhnya Alam, dan Alam langsung sadar. Sekitar 5 menit Alam sudah sadar. Makhluk yang merasuki tubuhnya Rifki pun keluar dari tubuhnya Rifki. Tapi setelah makhluk yang berada di tubuhnya Rifki ini keluar, gak lama kemudian Alam kesurupan lagi. Tapi yang ini beda. Makhluk yang satu ini saat masuk ke dalam tubuhnya Alam, dia langsung ucapin salam, "Assalamualaikum." Dan suara itu adalah suara seorang perempuan. Andi saat itu pun menjawab, "Waalaikumsalam." Dan Andi sendiri karena juga nggak tahu yang masuk ini siapa, Andi pun tanya, "Maaf, ini siapa ya?" Dan sosok yang masuk ke tubuhnya Alam pun menjawab, "Iya, saya Nyai Dwi Anjani. Maafin ya, itu yang tadi teh suami saya." Saat itu Andi masih merasa sangat khawatir. Tapi ternyata sosok ini nggak aneh-aneh. Dia malah minta maaf. Andi pun menjawab, "Iya, nggak apa-apa. Tolong ya keluar, kasihan anak ini." Dan sosok yang bilang kalau dia ini adalah Nyai Dwi Anjani, akhirnya dia pun keluar. Andi saat itu mengira kalau sosok ini akan menjadi yang terakhir masuk ke tubuhnya Alam. Tapi ternyata Andi salah. Nggak lama sosok Nyai Dwi Anjani ini keluar, ternyata masuk lagi demit yang lain. Dan Alam pun menggeram lagi. Tapi belum selesai urusan sama Alam yang kesurupan. Tiba-tiba Vina teriak, "Itu ada anak kecil ngajakin main." Tambah paniklah Andi saat itu. Andi saat itu masih sibuk buat ngeluarin makhluk yang berada di tubuhnya Alam. Sampai tiba-tiba Alam diam sendiri. Dia duduk seperti orang yang bertapa. Dalam hati Andi bilang, "Apalagi nih? Kok sekarang jadi diem tanpa suara?" Andi saat itu berpikir, takutnya yang masuk ini malah siluman ular atau sejenisnya. Nah, takutnya Andi malah Alam nanti tiba-tiba lompat ke jurang.
Soalnya saat itu mereka lagi di sebelah jurang. Tapi untungnya bukan siluman yang masuk. Namun ternyata Nyai Dwi Anjani lagi. Dia cuma minta maaf, langsung keluar lagi. Nggak lama Nyai Dwi Anjani keluar, dan Alam saat itu sudah sadar. Datanglah 3 orang pendaki. 3 orang itu bilang kalau mereka dari Depok. Saat itu mereka bertiga cuma duduk sambil ngeliatin Andi dan teman-temannya. Nggak lama ketiga pendaki itu datang, tiba-tiba salah satu peserta yang namanya Ai mendadak ngomong dengan nada yang sangat marah. Ai ini bilang, "Jangan diam di sini lama-lama. Kalian langsung turun ke bawah secepat mungkin." Mendengar Ai bilang seperti itu, Andi dan teman-temannya langsung turun secepat mungkin. Dia langsung mendirikan tubuhnya Alam yang masih lemes, dan mereka pun bergegas secepatnya turun. Saat itu tasnya Alam dibawain sama salah satu pendaki asal Depok tersebut. Andi pun menyuruh Ilham buat ngajak ngobrol Alam supaya nggak bengong lagi. Singkat cerita, pas sampai di pos 4 ternyata udah jam setengah 6 sore dan mereka berdoa sejenak di situ. Selesai berdoa, mereka langsung lanjut turun, nggak pakai istirahat lagi. Saat melanjutkan perjalanan, Andi ngomong sama temennya, sebut saja namanya Penoy. Andi menyuruh Penoy buat baca sholawat sebanyak mungkin. Dan Penoy kayaknya yang masih takut, dia hanya menganggukkan kepalanya. Lanjut jalan dan mereka sampailah di pos 3. Saat sampai di pos 3, jam menunjukkan jam 6:15 petang. Dan alhamdulillah saat itu udah nggak ada hambatan lagi sampai di pos 3. Andi sudah agak tenang karena Andi melihat banyak pendaki lain di pos 3. Dan ketiga orang pendaki asal Depok itu bilang sama rombongan Ardi buat mutusin jalan duluan. Karena kata mereka besok pagi-pagi harus berangkat kerja. Setelah istirahat sebentar sekitar jam 7 malam, Andi langsung ngajak jalan turun lagi. Karena Andi keinget sama omongannya Ai tadi. Andi turun sambil terus baca sholawat gak berhenti-berhenti. Sampailah di pos 2 dengan aman. Karena Andi berpikir udah benar-benar aman, saat itu Andi berhenti membaca sholawat. Dan Andi jalan lagi sampai di pos 1. Dan untungnya teman-teman yang lain itu pada humoris semua. Jadi suasana yang tadinya sangat menyeramkan, sekarang asik-asik lagi. Tapi ternyata pas sudah di ujung hutan, tiba-tiba Alam kesurupan lagi. Karena lokasinya saat itu sudah dekat sama rumah Abah atau sang juru kunci. Ketua rombongan pun pergi ke rumah Abah. Saat sampai, dia dikasih semacam pangle. Pangle itu pun terus dikunyah dan disemburkan ke Alam. Dan alhamdulillah Alam benar-benar sadar dan gak kesurupan lagi. Singkat cerita, setelah Alam sudah benar-benar sadar, mereka pun lanjut jalan ke rumahnya Abah dengan selamat. Dan mereka semua cerita tentang kejadian yang mereka alami di atas. Saat itu Alam bilang, sebelum dia kesurupan pertama kali, saat berjalan turun dari pos 6 ke pos 5, dia melihat ada tenda warna putih dan satu pendaki cowok di situ. Pendaki itu nanya ke Alam, "Bang, puncak berapa menit lagi ya?" Nah, saat itu Alam menjawab, 5 menit lagi bang. Setelah ngomong seperti itu, Alam langsung gak tahu apa yang terjadi lagi. Nah, kalau si Vina pas lagi naik itu, yang setiap ada belokan dia malah lurus. Dia bilang kalau dia dibawa sama kuntilanak yang doyan diam di air. Mendengar Vina cerita seperti itu, dalam hati Andi ngomong, pantes setiap ada kubangan selalu diam. Tapi nggak disangka, Abah pun juga cerita. Abah bilang kalau pas Andi dan yang lainnya itu di puncak, ada yang gedor-gedor jendela rumahnya Abah jam 2 malam. Abah bilang kalau itu yang gedor-gedor adalah jin dari Gunung Salak. Dan jin itu bilang, tuh anak-anak di atas pada lancang, mereka pada gak sopan di atas. Mendengar cerita dari Abah, Andi dan teman-temannya pun
meminta maaf sama Abah atas kelakuannya di atas. Setelah selesai, mereka pun pamitan sama Abah untuk pulang. Dan alhamdulillah, Andi dan teman-temannya selamat sampai di rumah. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari Andi. Dan dari cerita ini kita bisa narik pelajaran. Jangan pernah ngencingin makam. Entah makam bentuk apapun, jangan pernah berani sekali-sekali ngencingin makam. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari Mas Andi. Banyak salah dalam mengucapkan, menceritakan, mohon maafkan. Assalamualaikum, salam jagating lelembut.